Devi terkejut melihat seekor kalajengking mendekati kaki Asoka. Devi berteriak untuk memperingatkan dia. Tapi sepertinya Asoka terlalu kehilangan sehingga dia tidak mendengarnya. Kalajengking itu menggigit Asoka. Devi membuangnya, dan Asoka jatuh tak sadarkan diri. Bindusara mengatakan, "Kau benar Carumitra. Hidup tidak berhenti ketika kita kehilangan seseorang. Kau harus pergi ke tempat canda dengan pasangan yang baru menikah sesuai dengan terdiri." Susima berpikir, "Aku tahu dengan kemana kau ingin mengirim kami. Tapi aku akan memastikan, rencanamu akan menjadi bumerang untukmu." Susima menyentuh kaki ayahnya. Setelah itu ia mengajak ibunya pergi. Bindusara berpikir, "Asoka mungkin tidak dalam kondisi untuk menghukummu, tetapi aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak bisa menyelamatkan ibunya, tapi aku tidak akan mengampuni musuh tanah air kita." Devi melihat kaki Asoka. Jempolnya telah membiru. Dia merobek kain sarinya untuk mengikat sekitar pergelangan kakinya. Devi kembali mencoba untuk membangunkannya. Siamak menyentuh kaki Bindusara. "Aku ingin pergi dari sini untuk selamanya." Bindusara membuatnya berdiri. Siamak bilang, "Aku tidak bisa melihatmu dalam rasa sakit ini." Bindusara berpikir, "Aku berharap aku bisa memberitahumu untuk tidak meneteskan air mata buaya ini. Tapi sayangnya aku tidak bisa." Siamak meminta agar diizinkan pergi ke Taksila. Bindusara mengatakan, "Pergilah jika kau ingin. Aku akan butuh beberapa waktu untuk memberikanmu surat kuasa." Siamak berpikir, "Aku sudah tahu tentang hal ini. Itulah mengapa mencuri stempel itu dan sudah mendapat surat kuasa sendiri." Dia berpura-pura di hadapan Bindusara. "Aku tidak perlu surat itu. Aku hanya perlu izinmu. Aku ingin pergi dari sini." Dia menyeka air mata palsu saat ia berjalan pergi. Acarya Radagupta bertanya pada Bindusara, "Apakah ini akan baik tanpa Asoka? Aku percaya kita harus menundanya sampai dia pulih." Bindusara mengatakan, "Asoka tidak akan membiarkan kesedihannya mengambil alih tugasnya terhadap tanah airnya. Memang benar ia tidak dalam kondisi untuk mengambil alih sekarang. Aku akan melakukannya atas namanya. Kau akan membawa pasukan, dan menghentikan Susima dalam perjalanan ke tempat canda. Aku akan menghentikan Siamak pergi ke Taksila dengan pasukanku. Alam telah memberi kita cukup sumber daya untuk membuat rencana kita menjadi kenyataan. Kita harus menggunakannya dengan benar." Acarya Radagupta mengangguk. Susima, Carumitra dan Canda sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua Canda. Bindusara dan prajuritnya mengawasi Siamak dari kejauhan. Batang pohon besar jatuh di depan Susima. Rombongan berhenti. Susima melihat sekeliling dan kebingungan. Prajurit yang bersama Bindusara melempar batu pada Siamak. Acarya Radagupta menyerang Susima. Kedua pihak masuk ke dalam pertarungan. Di sisi lain, Bindusara juga mengatakan Jai Janani. Dan mereka bergegas menyerang Siamak. Tiba-tiba, tentara Unani muncul dari melindungi Siamak. Bindusara heran. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Dia masih berkelahi dengan mereka. Lasendra melihat mereka dari dalam tandu. Siamak tersenyum nyengir. Carumitra dan Canda terlihat pada tegang. Sementara Susima membunuh para prajurit. Lebih banyak orang bergabung dengan Susima. Susima meninggalkan tentara lainnya di belakang untuk melawan dengan Acarya Radagupta dan anak buahnya. Dia bergerak ke depan dengan ibu dan istrinya. Dia juga membakar potongan kayu besar tadi, sehingga menghalangi jalan Acarya Radagupta. Acarya Radagupta mencoba melewatinya, tapi sia-sia. Tentara meminta Bindusara kembali karena keselamatannya lebih penting. Bindusara tidak ingin membiarkan Siamak melarikan diri. Dia adalah pengkhianat. Siamak dan Bindusara terus bertarung. Raja Yunani melepaskan anak panah dan mengenai tangan Bindusara. Dia terluka. Siamak pergi dengan Lasendra dan beberapa prajurit. Bindusara akhirnya pergi dari sana. Asoka duduk membatu. Dia terus berpikir tentang ibunya. Acarya Radagupta mengatakan Bindusara, "Kita kehilangan keduanya, Siamak dan Susima. Sangat penting untuk membuat Asoka kembali sadar. Ini akan menjadi mustahil tanpa dia." Devi mengatakan, "Sudah 4 hari." Bindusara mengatakan, "Aku mengerti apa yang ia alami.
Ia mengalami hal yang sama waktu kecil. Dia berhasil bangkit karena ia tahu dan percaya bahwa ibunya masih hidup. Dia terbukti benar. Tapi kali ini ibunya tidak akan datang kembali. Dia akan berdamai hanya ketika ia akan mencurahkan abu ibunya sendiri. Devi berjalan ke Asoka. Dia menuangkan air kepadanya dan meminta dia bangun. Sudah cukup. Kau menghina kenangan ibu dengan duduk seperti ini. Pikirkan tentang hal ini. Kaki tidak pernah memalingkan wajahnya ketika datang tugas. Dia telah mencoba untuk menanamkan hal yang sama padamu. Kaki memberikan seluruh hidupnya untuk memastikanmu mengikuti dharma dan jalan yang benar. Itu akan memberikan ketenangan padanya. Kau telah meninggalkan semuanya. Kau menjadi gila karena memikirkan ibu sudah tidak ada. Orang-orang seperti menjadi abadi. Mereka selalu bersama kita. Ajarannya, pikirannya, cita-citanya, kebenaran dan cahayanya cukup untuk membimbing kita. Kau lupa motif tujuan kaki hidup dan mati. Kau telah menghalangi itu. Dalam salah satu cara, lebih baik dia tidak hidup untuk melihat anak. Untuk siapa dia melakukan gitu banyak, duduk termenung. Bahkan anak biasa pergi ke Gangga untuk menuangkan abu ibunya. Tapi kau berada di sini. Pikirkanlah apa yang dia akan merasa setelah mengetahui ini. Asoka marah tapi Devi mengatakan, itu tidak ada gunanya. Jika kau cukup berani, kemudian pergi dan hukum para pengkhianat Magadha. Itu keinginan terakhir ibumu. Jika ini juga tidak mungkin, maka minimal tuangkan abu ibumu di sungai Gangga. Paling tidak kau dapat melakukan ini. Mereka saling menatap. Devi melihat beberapa gerakan di tangannya dan mendapat harapan. Dia membantu Asoka bangun. Asoka akhirnya bangkit. Seorang pria memberikan pot pada Asoka. Rani Dharma meninggal sebagai wanita yang sudah menikah. Sehingga kau akan menemukan beberapa ornamen di abunya. Tolong pisahkan hal itu. Asoka mengambil pot itu. Dia mulai mengumpulkan abu ibunya. Ia menemukan sebuah permata kecil di dalamnya. Hal ini tampaknya menjadi milik pria. Kenapa ini ada di tangan ibu? Dia ingat bertemu ayahnya di koridor ketika ia mencari air. Serta seluruh kejadian. Apakah kematian yang kami pikir adalah alami sebenarnya pembunuhan? Dia menggenggam permata dan tampak marah.